nek Sendang Benggong ini kan posisinya juga alamatnya Pak? Wilayahnya masuk Pedukuhan Cempluk, Kelurahan Mangunan, Kecamatan Delingu, Kabupaten Bantul, Provinsi Jakarta. Tapi struktural wilayah hutannya ini masuk wilayah hutan lindung milik KPH Yogyakarta. Kadang pernah saya pas tirakat di sini, ini ada orang, saya setengah sadar setengah enggak itu ada ini, ada lir ilir tandulir semelir itu, ada sepatah kata itu ada mas. Pas saya sini tidur sendirian, ada di sini orang datang, saya kira pengunjung, udah saya biarkan, nggak saya bangunin, nggak, udah biarin. Setelah azan subuh tak cari, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sisi Terang Misteri, kali ini kita berada di Sendang Benggong yang ada di Dusun Cempluk, Mangunan, Delingo, Bantul, Yogyakarta. Seperti biasa kita ditemani oleh Pak Wid yang akan menemani kita dalam melakukan penelusuran malam di tempat ini. Ada apa di tempat ini? Mari kita ikuti perjalanannya. Monggo Pak Wid. Mas Ragil, ini perlu kita ketahui, jadi tadi disebut Sendang, memang hubungannya dengan ada mata air. Tapi ada beberapa kali Sendang juga sebutannya pertapaan. Pertapaan Sendang Bengkung. Itu memang ada sebutannya Sendang karena memang ada mata air dan ini adalah pertapaan. Nah, kalau sekarang orang taunya adalah hubungannya dengan Sinuwun Prabu Sultan Agung, penguasa Mataram di Pleret. Tapi sejauh itu, kalau kita tarik ke belakang, sebetulnya di sini ada peristiwa. Jadi petilasan sebelum Sultan Agung ada, namanya petilasan. Nah, pada waktu tahun 1400 atau katakanlah Sengkolo Sirna ilanging kertaning bumi, yaitu pecahnya Mojopahit. Ini menurut penutur tokoh masyarakat pernah salah satu putra bahkan Brawijaya Kerta Bumi itu di sini sebelum ke Ngobaran. Ngobaran itu Gunung Kidul. Ya, sampai dipercaya di sana juga tempat untuk, tapi di sini ada cerita di sini. Nah, karena putranya juga ada larinya di sini juga. Itu, nah posisinya ya di seputaran, nanti bisa dilihat nanti di atas itu di Sendang itu. Nah, di Sendang itu nanti ada ya banyak titik-titik yang dipercaya adalah tempat untuk pertapaan. Nah, pertapaan ya untuk memintalah, minta menyatukan diri pada alam dan juga meminta pada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini. Dan pada waktu juga kewalian atau maksudnya ke wali Sunan Kalijogo, cerita wali-wali Songo ini juga ada ceritanya. Mungkin bisa kita lanjutkan ke atas, Pak. Baik, mari. Enggak,
anu toh, nggak capek toh? Wow, masih tetap semangat Pak. Iya, yang penting dengkulnya masih utuh. Jadi begini, biar tidak salah persepsi. Ketika Sunan Kalijogo di sini sama Cokrojiyo, jadi Cokrojiyo belum menyandang gelar Sunan. Jadi Sunan Geseng itu belum. Di sini masih taraf Sunan Kalijogo itu setelah penjajakan untuk Cokrojoyo akan diangkat murid karena Cokrojoyo itu mengejar-ngejar minta jadi muridnya Sunan Kalijogo. Semacam diuji ya bagaimana? Diuji di sini. Sejauh mana Cokrojoyo itu. Tapi Sunan Kalijogo tahu kalau ini memang ada bakat istilahnya. Kalau sekarang ada bakat. Ini potensi. Memang ini tidak main-main. Anak ini tidak main-main, Cokrojoyo ini tidak main-main. Tapi kan biar itu jadi laku istilahnya. Oleh aku untuk menuju lakonnya. Sehingga si Cokrojoyo itu digiring ke arah itu. Nah di sini bebernya di sini. Nah di sini perdebatan antara memang dibuat perdebatan untuk melihat sejauh mana Cokrojoyo itu, karena mereka akan diangkat menjadi murid ini sejauh mana. Sini memang diompani sama Sunan Kalijogo. Maka di sini kalau namanya adalah Bengkung. Ya, memang ada Bengkung, dari nanti ada cerita Bengkung, tapi Sunan Kalijogo di sini adalah namanya ada Pertapaan Bengkung. Bengkung itu adalah dari kalau orang Sarwodoso itu mubeng. Jadi mereka berdebat itu mubeng terus. Mubeng terus sehingga bisa melengkung akhirnya menemukan titik temu dari perdebatan itu. Nah, setelah itu Sunan Kalijogo diangkatlah murid tapi suruh menunggu. Dah, nanti saya akan menemui kamu lagi. Sebelum saya datang ke sini, kamu jangan pergi. Kasihkan tongkat. Itu, tapi tidak di sini. Setelah itu tidak serta-merta langsung Sunan Kalijogo memberikan tongkat terus sendiko dawuh, tidak. Dia masih dikejar Sunan Kalijogo, dikejar sama Cokrojoyo. Begitu Mas. Iya. Di Bengkung itu Sunan Kalijogo diskusi sehingga nanti kita jelaskan belum menyandang gelar Sunan Geseng. Sunan Geseng setelah nanti terbakar. Mungkin bisa sambil jalan Pak. Ya, udah jelas itu jadi. Iya, jadi ternyata ada semacam fit proper gitu. Betul. untuk menjadi seorang murid Sunan Kalijaga gitu. Itu. Iya. Tadi ini Pak, setelah prosesi ketika ingin menjadi Sunan Geseng itu selanjutnya cerita sejarahnya seperti apa Pak? Lah itu belum belum diangkat murid. Murid aja belum. Jadi Sunan Kalijogo memang selektif, tahu. Tapi Sunan Kalijogo tahu kalau itu istilahnya punya potensi lah istilahnya. Maka dikejarlah Sunan Kalijogo itu. Nanti, nah sekarang kita lihat tempatnya. Menurut masyarakat itu pernah Cokrojoyo bertapa di sini. Oh, di sebelah sana. Coba mari kita di sana. Mari monggo. Ya. Sebentar Mas, sebentar. Ini sebentar ya sedikit saya jelaskan karena ini itu memang di luar di luar cerita ini, tapi ini dipercaya. Ini kadang-kadang orang yang di sini itu melihat ini seperti ular. Nah, ceritanya itu juga ini adalah lawenya. Lawenya ketinggal di sini. Lawe itu ikat pinggang kain itu yang warna putih. Nah, ini punyaan Cokrojoyo. Ini dipercaya seperti itu. Dipercaya itu ketinggal di sini. Tinggal ini. Tapi tidak apa-apa. Nah, kalau ini memang akar. Suatu saat itu katanya yang ziarah di sini ini jadi ular. Nah, ini monggo langsung kita lanjut di sana, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini yang tempatnya pertapaan itu ya. Nah ini nanti kita lihat untuk tempat untuk duduknya nanti kita. Nah, ini diperhatikan ya. Jadi menurut ini bukan satu jenis pohon loh Mas.
Walaupun iya. kayak seolah-olah menjadi satu gitu. Nah, ini yang pernah menghitung kalau saya cuma itu dari pelestari di sini. Ini ada 9 jenis. Jadi satu ini ada 9 jenis pohon. Ini. Nah, baik, nanti kita lihat di tempatnya untuk ritual yang untuk tempat Cokrojoyo. pertapaan itu. Ini tempat pertapaan itu Pak ya. Iya, di sini. Maka saya yang sering kesini aja getarannya udah kerasa banget. Karena alam ini. Coba nanti lihat di sana, Mas. Energinya kuat ya. Nah, ya itu nanti. Ya kalau di sini harus jujur lah. Ini memang. Ini yang ke baratnya ke sana. Ya, barat. Jadi ke barat. Sebenarnya arah ke barat ini. Barat. Jadi kayak menghadap kiblat gitu ya. Nah, kiblat. Maka ini kan tadi itu kan menjorok ke dalam. Itu untuk duduk. Nah, sampai sekarang masih dipergunakan dengan ya kepercayaan dengan masyarakat, orang-orang masih dipergunakan. Nah, kalau Mas Ragil mau minta petunjuk, berarti bisa di sini. Di sini. Mungkin lain kali bisa dicoba. Nah, jadi sekarang kita bisa membayangkan sekarang aja seperti ini. Ya. Waktu itu yang sini masih hutan belantara. Ini untuk tempat istilahnya menyatukan diri untuk meminta kepada petunjuk pada Tuhan, istilahnya di sini. Nah, inilah setelah itu belum apa ya, Cokrojoyo di sini tidak bisa konsentrasi. Nah, karena apa? Karena Sunan Kalijaga itu memberikan petunjuk itu seperti apa ya, ngambang. Ya, setelah itu Cokrojoyo meninggalkan tempat di sini untuk mencari Sunan Kalijaga. Ketemulah di suatu tempat, suruh Cokrojoyo menunggu tongkat itu. Dan suatu saat saya kembali lagi, sebelum kembali kamu tidak boleh pergi. Itu letaknya di mana Pak? Nah, tongkat itu. Kalau tongkat itu ya arahnya di sebelah, harus ini memang sebelah tenggara istilah, utara tenggara sini arahnya itu. Ya seperti dipercaya di seputaran itu makam Sunan Geseng itu, Jolosutro itu. Makam Sunan Geseng, Jolosutro itu. Jadi kalau di sini daerah Piungan istilahnya. Arahnya ke sana ya, ke sana. Yang dikatakan suruh nunggu tongkat itu ya. Ya, nanti itu di sinilah. Nah, ini juga sampai sekarang dipercaya mempunyai kekuatan alam lah, sugesti di sini banyak sekali. Seperti tadi kalau Mas Ragil ingin sekali membuktikan, nah coba gitu. Ya kalau memang perlu pembuktian, Mas. Kalau saya bicara seperti ini pernah saya buktikan di sini memang kekuatan alam sangat luar biasa. Gitu. Artinya di sini bukan kita menyekutukan, tapi ini adalah merupakan pencipta Sang Maha Kuasa. Bagian dari makhluk gitu ya. Nah, ini kan ciptaan Maha Kuasa alam ini. Sehingga sekarang masih diuri-uri. Dan ini dilanjutkan oleh putra Raja Penguasa Mataram kedua, Hanyokroowati atau Sunan Sidokrapyak, yang masih remaja namanya Jatmiko, yang nantinya dinobatkan menjadi Raja Mataram yang bergelar Sultan Agung itu. Yang masih Hanyokrokusumo Sultan Agung. Tapi di sini masih remaja, masih Jatmiko. Waktu beliau bertapa di sini, maksudnya mencari petunjuk itu. Iya, ditemani dengan juru namanya juru kategan. Itu ada yang pengasuh di sini. Dia Sultan Agung langsung menempa dirinya, masih remaja. Nah, itu sangat luar biasa. Itu zaman Sultan Agung Mataram. Tapi masih Mataramnya, kedatonnya di Kota Gede. Kota Gede. Jadi di sini di sini memang ceritanya petilasan tidak zaman Sultan Agung, tapi bahkan eyangnya Senopati juga di sini. Penemuan Senopati, jadi nanti kita jelaskan di di Cepuri itu nanti. Di situ. Jadi penemuan Senopati, ketika penemuan Senopati saat itu mau istilahnya dari masih babat. Jadi masih babat alas Mentawok. Ketemu sama yang penunggu itu ke sini. Itu. Nah,
inilah tempat yang sekarang masih dilestarikan. Dan dinas kehutanan juga ini dijaga sekarang. Dinas kehutanan, semua ini kan dijaga oleh dinas kehutanan. Jadi di sini itu pertapaan Bengkung itu dari mulai Brawijaya, gitu, dari putranya yang namanya Kudana Wangsa, terus mulai dari Sunan Kalijogo, Cokrojoyo, langsung dari Sultan Agung masih muda, itu di sini. Jadi tidak heran istilahnya. Itu Mas. Mari nanti kita jelaskan untuk setelah Sultan Agung bergelar menjadi raja. Itu kita jelaskan di Bangsal itu aja nanti. Mungkin kita bisa pindah tempatnya Pak. Tempat. Monggo Pak. Yang penting kan nggak takut toh. Enggak. Wah. Insya Allah sepanjang saya masih meyakini ada pencipta. Tapi coba dirasakan aja. Kita pergi dari sini keluar di sana lain Mas nanti Mas. Iya. Saya pengennya kalau di sini terus kenapa Pak? Memang itu berarti cocok. Iya. Apa itu curiga manjing warongko. Jadi ini memang Bengkung ini kan ada beberapa titik dalam untuk melakukan laku spiritual, laku ritual. Penekanannya adalah sebelum bertahta, bisa menjadi putra pangeran lah. Tadi saya Jatmiko. Nah kesini sudah menjadi pemuda, namanya adalah Rangsang. Raden Rangsang ya? Raden Mas Rangsang. Sudah remaja, yaitu memang dengan dengan petunjuk dari gurunya namanya Kiai Jangkung itu. Nah, di sini baru namanya Raden Mas Rangsang di sini. Memang Raden putra jenis Sinuwun Hanyokroowatu itu kan ada 2 istilahnya yang akan menggantikan saat itu. Tapi yang saudaranya itu kan sakit Grahito istilahnya. Grahito. Jadi ini sekarang maaf tunagrahita itu. Tunagrahita kalau saya seperti itu. Ini memang tidak sekedar Sultan Agung itu kesini. Ini mendapatkan petunjuk dengan eyang-eyangnya atau pendalu-pendalunya. Nah karena di sini kalau kita lihat dari Google itu petanya memang kalau kemarau lain Mas. Ini semuanya kering tapi sini hijau. Jadi satu blok ini hijau. Area ini saja. Iya. Ya memang di sini ada mata air sebabnya. Tapi dipercaya oleh masyarakat di sini adalah merupakan tempat petilasan, yaitu tempat orang-orang besar pendiri Mataram. Satu seperti Pendhana Senopati, Sultan Agung yang masih pemuda. Nah, ketika orang tuanya atau ayahandanya meninggal, Sultan Agung kan berada di sini. Suruh kembali ke Mataram. Bahwa keadaan Mataram situasinya memang tidak kondusif. Baru mengadakan ritual di sini, di Bengkung di sini. Dalam rangka apa itu, Pak? Ketika Mataram tidak stabil terus. Karena apa? Orang tuanya meninggal. Ya Hanyokroowati meninggal, itu kan Mataram tidak stabil. Dan Sultan Agung saat itu kan tidak mau jadi raja. Artinya saat itu kehilangan seorang pemimpin gitu. Dari pemerintahan Mataram itu bingung. Sementara Mas Rangsang itu tidak mau jadi raja. Dia kepinginnya mengenai laku spiritual untuk kegiatan apa itu ya, senangnya sastra lah istilahnya. Kegiatannya sastra, menciptakan gending-gending itu sastra gending. Dia senangannya laku-laku untuk ilmu-ilmu itu. Jadi mengempa dirinya. Dia nggak mau. Jadi kepingin jadi sepertinya pendito. Kalau sekarang ingin menjadi ustadz istilahnya, atau menjadi kiai, ulama. Mandito gitu. Itu. Nah, sehingga apa? Dari pembesar Mataram, bagaimana ini Sultan Agung ini bisa mau jadi
raja. Nah, singkat cerita, Sultan Agung langsung bisa dinobatkan jadi raja, tapi di situ ada intrik-intrik istilahnya. Tidak mulus Sultan Agung langsung naik tahta, bukan. Pertama kali itu ada dalam cerita itu pamannya yang Pangeran Purboyo, dia menggunakan seperti kekuasaannya sebagai Senopati Agung untuk memaksa Sultan Agung menjadi raja. Tapi sebelumnya itu saudara jadikan raja dulu yang sakit tunagrahita itu. Iya. Tapi dia menobatkan jangka waktu tidak lama, setelah itu dinobatkan, diturunkan lagi, baru menaikkan Sultan Agung. Maaf, Sultan Agung belum bergelar Sultan Agung, Mas. Ini belum ya, sampai di sini belum ya? Belum. Jadi sekarang Sultan Agung ini mendapatkan gelar Sultan Agung setelah. Jadi perjalanan Sultan Agung begitu dinobatkan, gelarnya adalah Prabu. Gitu. Prabu Hanyokro Kusumo. Gelarnya belum. Belum Sultan Agung. Ya, mari kita sama-sama setelah Sultan Agung menjadi raja dan mereka mendapat tantangan, selalu Sultan Agung minta petunjuk pada Tuhan di sini. Mari kita naik di atas ada pertapaannya. Menuju ke Sendang ini. Sendangnya itu. Iya. Mari. Pengen banget ya, Pak. Tapi enggak Nanti, takut toh? Enggak, insya Allah enggak. Saya masih nanti sekalian saya mau satu pertanyaan lagi terkait Madura. Ya. Yang itu. Ya nanti di situ nanti terkait dengan Mataram ya. Ya. Tapi di sana aja, Pak. Baik, mari. Iya, asik gitu. Asik. Di sini maksudnya, Pak? Iya. Oh iya. Di sini ada. Atau apa? Ini sini aja kalau kita. Ya. Nah, di sini sampai Nah, lumayan ternyata tempatnya, Pak. ya. Lumayan tempatnya. Iya. Kalau malam Kayak ada mantap. kayak neng anu ya. Putih Mana? Irian. Ah, Hutan bener. Irian. Hutan Irian. Amazon. Hutan hujan Amazon. Oh, ini tinggal belok ini saja ya, Pak ya? Iya. Udah sampai. Oh, masih. Ya. Masih belok kanan lagi. Kru, hati-hati. Alhamdulillah, betul. Dan Kru. Masya Allah. Wah, ini dulu dijadikan sumber air bagi warga ya, Pak ya? iya. Awas, Pak. Hati-hati. Ah, ini mau di sini aja tuh. Iya, benar.
berkat sendang ini apa dengan hubungannya dengan Sultan Agung, Pak? Nah, kalau sendang ini adalah saat Sultan Agung itu ada beberapa beberapa kejadian, peristiwa. Tadi sudah kita sebutkan ketika Sultan Agung akan dinobatkan, nah sekarang sudah menjadi raja. Jadi belum mendapatkan nama Sultan Agung. Gelarnya adalah tadi Prabu Hanyokrokusumo ya. Nah, ketika di sini Sultan Agung itu belum sampai di sini. Nah, sampai di sini didereki sama abdinya. Itu abdinya satu adalah Kiai Kopek, yang selanjutnya adalah abdinya istilah penasihat spiritualnya namanya Cindiamoh. Sebetulnya sekarang kalau di sini masyarakat Kiai Kopek itu kan terkenalnya sekarang itu kan harimau. Kiai Kopek itu karena apa? Beberapa dipercaya di sini itu ada seekor harimau. Yang nunggu di sini adalah seekor harimau. Tapi dalam cerita itu Kiai Kopek sosok manusia. Yang mana mereka manusia itu saat itu sebagai pendamping raja Sultan Agung. Jadi sosok Sultan Agung itu ibaratnya seperti raja, seperti harimau. Karena harimau itu sebagai raja hutan istilahnya. Nah, pendampingnya ini mendapat julukan Kiai Kopek. Nah, sehingga sebetulnya itu manusia. Nah, seperti Cindiamoh. Jadi Kopek sendiri nggak ada maknanya itu. Kopek sendiri tapi. Ada maknanya itu tadi sebagai kesetiaan sehingga saking setianya dengan junjungannya sehingga mereka mendapatkan gelar. Sehingga mendapat gelar. Itu semacam apresiasi ya. Nah, gelar karena Sultan Agung itu saat itu memang sudah menunjukkan raja besar. Walaupun istilahnya dengan cita-cita untuk mempersatukan Mataram itu Jawa ini baru saat itu blok timur belum, Surabaya daerah timur-timur belum, Surabaya termasuk di Banyuwangi sederet itu belum, termasuk Madura belum. Artinya belum ekspansi ke sana ya. Nah, terus di sini ditemani, sekarang terkait dengan sendangnya. Nah, kedua pendereknya itu dia itu ingin sekali mencari air. Ya untuk istilahnya untuk wudhu, untuk sholat, nggak ada air, di mana-mana nggak ada air. Nah, Sultan Agung minta petunjuk pada Tuhan. Nah, tongkatnya menurut legenda ceritanya ditancapkan di batu ini. Nah, keluar air sampai sekarang ini. Nah, selanjutnya sekarang ada cerita bahwa air ini dialirkan selanjutnya sampai makam raja-raja. Saat itu. Jadi berapa jaraknya taruh dari sini, dari makam raja-raja berapa dialirkan di sana untuk mengisi enceh. Yang mana enceh itu dulu tempat air wudhu Sultan Agung. Sekarang di makam raja-raja ada. Nah, setelah sekarang gempa ini tidak, ya karena masyarakat sekarang banyak membutuhkan air. Jika sekarang digunakan air oleh masyarakat. Nah, kita lanjutkan. Setelah di sini Sultan Agung ingin sekali mempersatukan Jawa dalam rangka untuk mengikuti cita-cita Majapahit. Gajah Mada yang saat itu Gajah Mada dengan sumpah palapanya ingin mempersatukan Nusantara. Tapi kalau Sultan Agung bukan yang dicari, bukan Nusantaranya. Nusantara kan pulau. Sultan Agung pakai nama Mataram. Yang beberapa kali nama Mataram itu kan artinya adalah persembahan Ibu Pertiwi. Ini lebih halus. Kalau Gajah Mada itu sekian persen pemersatuan Nusantara dengan militer. Nah, Sultan Agung enggak. Jadi ada pendekatan untuk mempersatuan itu ada 3. Satu adalah dialog, musyawarah. Ketiga adalah pakai budaya.
Baru ketiga adalah pendekatan secara kekuatan militer. Kalau itu memang benar-benar tidak bisa baru militer. Tapi saudaraku terutama pakai ini dulu. Mengirimkan dialog. Ya, selalu mengirimkan namanya abdi, namanya Naya Dharma. Karena Naya Dharma itu ada petugas untuk mengadakan diplomasi untuk mendekatkan cara musyawarah. Mari kita sama-sama di Sultan Agung mendekatkan musyawarah. Mungkin kalau sekarang apa ya, Pak? Diplomat apa gimana? Diplomat. Iya gitu mungkin ya. Begitu Mas. Begitu Atau Mas negosiator Rakil. ini. Jadi Sultan Agung. Nah, pertama kali itu Sultan Agung yang dilihat adalah ke Madura sekitar 1941 kalau nggak salah itu bukan penyerangan Mas. Jadi 1641 benar. 41. Nah, di sana adalah karena di sana tempat banyak ulama-ulamanya. Sehingga apa itu dipendekati dengan musyawarah. Ya. Memang pendekatan militer itu hanya pengamanan dalam misi musyawarah itu. Itu 2 kali. Bukan tujuan utamanya Bukan militer. Iya. Bukan militer, pendekatannya melalui musyawarah dan budaya berhasil. Nah, berhasil merubah dirinya apa itu gelarnya juga sebagai Sang Prabu Panandita Hanyakrokusumo. Merubah. Ya. Nah, setelah Sultan Agung itu sudah mempersatukan wilayah Madura. Setelah itu juga Surabaya, tapi sebelum Surabaya Sukadana dulu Kalimantan, Kalimantan, baru Kalimantan sudah, baru Surabaya. Nah, setelah itu membangun kerjasama, Sultan Agung mendapatkan gelar dari Timur Tengah, baru mendapatkan nama Sultan. Jadi itu mah gelar yang didapatkan dari luar negeri lah gitu ya? Iya, dari Sultan, dari Turki, utusan dari Turki. Dan bukan itu saja, diberikan cindramata yang sekarang berupa apa itu Pak? Itu namanya, kalau sekarang menjadi pusaka yang disimpan di Keraton Yogyakarta namanya Tunggu Welung. Nah, Tunggu Welung berupa apa itu Pak? Bendera. Dulu itu menurut cerita, saya juga belum secara pasti nggak tahu, menurut cerita itu adalah bendera atau serbannya Rasul. Memang ada tulisannya lafal La ilaha illallah Muhammad Rasul. Kalimat tauhid itu ya. Jadi sekarang disimpan di sana. Maka kemarin waktu Corona itu sempat akan dikelilingkan gitu. Karena saat itu dalam rangka karena dipercaya yang namanya Tunggu Welung dipercaya untuk mengusir penyakit yang mewabah. Nah, dulu pernah tahun berapa saya itu enggak seperti nenek saya, kakek saya itu pernah Tunggu Welung itu langsung diputarkan di keraton itu melalui jalan itu Gondoman Mubeng itu sambil zikir. Nah, kemarin itu kan pernah muncul dalam untuk wacana gitu ya, wacana itu. Tapi mungkin ya dari pertimbangan lain saja. Tapi sudahlah, itu tidak jadi masalah. Yang penting ini adalah rentetan bentuk Sultan Agung itu menjalin kerjasama luar negeri sudah terjalin dari Sriwijaya, dari mana-mana, dan sekarang ini ada hubungannya juga dengan Imogiri, yaitu ketika Sultan Agung akan membuat makam, misalnya merintis makam, itu juga mendapatkan petunjuk dari sini. Nah, setelah ya lamalah perjalanannya sampai di sini, Sultan Agung dia mendapat petunjuk ada burung merak terbang ke arah barat. Langsung burung merak itu nanti kalau turun, nanti kapan-kapan kalau ke sini ada namanya wisata Batu Goyang. Nah, Batu Goyang dipercaya burung meraknya itu hinggap di Batu Goyang. Nah, Sultan Agung langsung mengejar sama abdinya ke Batu Goyang itu tadi. Langsung bertengger di situ, langsung dikejar, ternyata baru burung meraknya terbang ke arah barat, sisi barat. Nah, akhirnya batunya aja yang besar itu kena kakinya burung merak itu sampai goyang. Sampai sekarang bisa dilihat
batu goyang ya untuk wisata itu. Itu jadi ada bekas cakarnya Ya, merak gitu. Ya, didorong-dorong bergoyang, padahal besar. Nah, burung merak itu langsung sekarang jadi makam. Iya. Inilah rentetan dari apa itu cerita rakyat dari Bengkung, Sendang Bengkung, Pertapaan Bengkung, dan ada lagi namanya Kedaton Bengkung. Bengkung ya. Ini memang sini itu memang kalau kita gali sangat luar biasa. Bukan sekedar Bengkung, kalau kita tarik nanti mengenai cerita kemana-mana itu. Ya, babat Jawa di sini bisa ketemu. Ada terkait juga di sini. Ya. Terima kasih Aja, ya. Pak Widodo sudah menceritakan panjang lebar ke kami ya. Semoga ini kita bisa mengambil sisi manfaatnya. Tentu setiap cerita itu pasti ada sisi baiknya dan sisi mungkin yang tidak baik gitu. Tapi kita berharap nanti pemirsa bisa mengambil sisi baiknya dari cerita Sendang Bengkung ini. Bapak, kalau mireng-mireng nek mendetoyan itu terus budi enten tata carane napa mboten? Nggih. Wonten Bapak Amit simbah siin nggih. Ditepeling nek sak wanci-wanci kowe le njikuk banyu nganggo tata cara mbah-mbahmu mbiyen kuwi ekstokno. Tata caranipun nggih kula waos nika sepindah niku syahadat Bapak. Kaping kalihipun sholawat, kaping tiganipun kula maos Fatihah, kaping sekawanipun kula maos ayat kursi, terus kula maos waosan mantra. Waosanipun menika niki les ing salining banyu, ubang banyu uda kumala, banyu-banyu suci sampurnakna sukma ragaku. Niku. Terus bare niku kita maos surat Yasin karo enggak kleru ngeten iki. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqulahu kun fayakun 3 kali ngeten niku, Pak. Terus kita dan buka kunci dan ngeten terus dipendet ngagem siwur sadat sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahum ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashma'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina 'aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in minhu illa bima syaa'. Wasi'al kursiyyuhus samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'alim. Wis ing sarining banyu ubang banyu uda kumala, banyu-banyu suci sampurnakna sukma ragaku. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqulahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqulahu kun fayakun. Nyuwun lilahipun Kanjeng Gusti Sultan Agung Prabu Hanyokrokusuma, Kanjeng Sunan Geseng Cakrajaya, Kanjeng Sunan Kalijaga Baginda Hilir alaihissalam, simbah tirta kenyanya lantaran toya wonten ing Sendang Bengkung mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi daya
hajatipun kula sak rencang. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Terus mengkaten Pak, ambilipun mendetipun kanthi ganjil. Yen songo-songo, yen pitu-pitu, yen selas-selas ngoten. Terus prosesipun niki kita mbok menawi enten sik piyantun nandang gerah niki to mriko pun siramaken. Dipados aura-aura negatif pun ical. Nambah kekuatan positif. Iki namung nggih sarana mawon kita percaya kalih Gusti Allah ingkang Maha Agung Maha Kawelasan.